Hari ini kami belajar geografi dengan diawali dengan doa, salam hangat, pengecekan kehadiran dan apersepsi dari Pak Tri. Baik, kita mulai dulu, silakan diawali dengan doa. Duduk siap gerak. Baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran hari ini. Ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nggak masuk hari ini, nak? Muhammad. Satu-satu dulu. Ketuanya siapa? Siapa yang nggak masuk? Muhammad Raihan. Muhammad M ya? Oke. Apa keterangan? Keterangannya sakit. Oke. Terus? Asraf. Oke. Berarti ya? Baik. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Tolong, karena kita ini adalah puasa. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Dapat berapa hari kalian? 5 ya. Ada yang sudah mokel? Hah? Enggak ya. Semoga lancar ya. Baik. Kita waktunya cuman mepet karena waktu di pembelajaran di bulan puasa ini dipotong cukup banyak sehingga kita harus cepat gitu ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Setelah kita mempelajari litosfer, kita akan beranjak kepada atmosfer. Sudah dibaca di e-learningnya? Sudah ya. Nah, harusnya seperti itu. Semua sudah siap. Jadi kita di pembelajaran kita di sekolah tinggal penerapannya ya. Jadi pertama yang akan Bapak tanyakan seperti ini. Gimana cuaca hari ini? Ada yang cerah, ada yang berawan. Yang benar yang mana? Kalau cerah tuh nggak ada apa tuh. Berawan, cerah, apalagi? Bersalju? Hah? Apakah cuman itu aja? Kalau katanya sudah belajar tentang materinya, ya kan? Panas. Nah, kalau panas berkaitan dengan suhu atau temperatur, ya. Nah, itulah yang kalian sebutkan itu ternyata adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajarannya ini, ya. Kalian menganalisis unsur cuaca. Jadi yang kalian sebutkan tadi kan unsur cuaca, ya. Serta iklim, data real time. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi yang bisa menunjukkan real time data, ya, kayak gitu. Untuk apa? Jadi untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Namun demikian kita harus melihat apa itu yang akan kita pakai nanti adalah menggunakan windy.com, ya. Jadi ini adalah platform yang digunakan oleh pelayar, ya, ataupun nelayan atau pilot biasanya. Jadi ini free sebenarnya ya. Jadi kita enak bisa tahu data-data angin, hujan, ya, kelembapan dan lain-lain. Bahkan sampai gelombang, ya. Atau kalau kalian pengen tahu tentang storm atau storm bahasa Indonesianya, badai, itu pun kalau pas ada dia juga muncul, ya. Itulah makanya kita untuk belajar ini sangat bagus. Ada yang sebelumnya sudah punya aplikasi ini? Jadi ada yang ya, ada apa sama Jinan ya, siapa?
Hah? Kamila ya. Ya. Sudah seneng ya, memang seneng pakai itu. Kenapa seneng? Karena dia bisa melihat kelingking, segala macam itu. Tertarik ya? Tertarik. Oh, tertarik. Kalau Kamila? Oh, yang hobi jalan-jalan berguna gitu ya. Ya, baik. Jadi itu seperti itu ya. Jadi nanti bisa kalian gunakan. Yang belum nanti boleh di-download ya di Play Store ya, ada kan? Atau App Store ya. Nah, namun kita sepakati karena kita waktunya mepet banget. Ya, kerja kita banyak. Kalian nanti akan bagi menjadi 5 kelompok. Sudah ya, kelompok geografi kan 5 ya, biasa kan? Kemarin kalian sudah belajar litosfer sebagai apa? Seorang geolog, ya kan? Nah, hari ini kita akan mengajak menjadi apa kira-kira kalau cuaca itu? Wah, BMKG. BMKG itu apa? Ya, betul. Jadi kalian akan merasakan seolah-olah akan kerja di sana. Ya. Ada yang pengen kerja di sana? Nah, kalian nggak tahu kan, ternyata BMKG itu adalah lembaga resmi pemerintah, bahkan dia setingkat menteri. Nah. Ya, jadi cukup lumayan. Dan informasi yang lebih bagus lagi adalah ada sekolah tingginya. Jadi kedinasan itu tidak hanya Akpol, IPDN, tapi juga ada STMKG. Silakan siapa yang tertarik boleh daftar. Nah, karena kita akan kerja, kan kita sudah punya kesepakatan ya sebelum kita belajar geografi di semester awal kan sudah ada kesepakatan. Tapi untuk yang hari ini, ada yang mau disampaikan enggak kesepakatan yang mungkin cocok untuk hari ini? Kelompok 1 mungkin? Apa usulannya? Karena kan kalian ini nanti akan jadi 7 orang kan? Nah, nanti akan jadi 3 ahli. Ya. Makanya harus kerja cepat. Ya, ketua-ketua kelompoknya mungkin punya usul. Oh, sudah. Silakan sampaikan. Kita dengarkan ya kesepakatan dari kelompok 5 ya, diusulkan nanti setujui atau tidak ya. Silakan bacakan aja. Jadi kesepakatan yang apa-apa. pertama itu bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Yang kedua, dengarkan. bertanya satu sama lain jika ada yang kurang paham. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang keempat, membantu peran teman jika tugas peran sendiri sudah selesai. Yang kelima, menggunakan device dengan bijak untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan lain. Nah, ini yang diusulkan kelompok 5. Ada nggak dari kelompok yang lain mungkin? Tambahan. Atau mungkin nggak setuju dengan yang itu gitu. Setuju. Kelompok 1 gimana? Setuju ya? Ulangin lagi tadi apa? Pertama, Bertanggung jawab atas tugas masing-masing. bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Yang kedua, Bertanya satu sama lain jika ada yang kurang paham. bertanya ya nanti ya. Nah, karena kerjasama. Yang ketiga, Mengerjakan tugas tepat waktu. tepat waktu itu sesuai dengan kesepakatan yang di awal. Terus apa? Bantu peran teman jika tugas peran sendiri sudah selesai. Nah, karena kalian berkelompok nanti terus saling membantu ya. Setuju sama belum? Nah, kalau setuju maka kita akan lanjutkan ya. Pegang yang itu. Jadi nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan harus diingatkan ya. Bisa? Kelompok 1? 2? 3? 4? Oke, sampai siap gitu ya. Baik, lanjut ya. Nah, yang akan kita pelajari kan ini ya. Jadi, unsur cuaca dan iklim itu ada yang pertama suhu udara kan. Kemudian yang kedua ada tekanan. Yang ketiga ada kelembaban, ada angin, ada hujan, ataupun nanti ada awan. Masing-masing definisinya sudah kalian baca di e-learning. Pasti sudah tahu karena sudah siap untuk STS ya kan. Setidaknya sudah nyicil. Ya. Temperatur itu apa? Iya, nama lain itu. Derajat panas dingin.
atau kondisi udara, panas ataupun dingin. Kalau tekanan udara, nah lupa ya. Kan suruh baca dulu di e-learningnya. Apa tekanan itu? Nanti berpengaruh pada unsur yang lain kan? Berupa angin. Nah. Massa? Ya, massa udara. Nanti ada tekanan tinggi, ada tekanan rendah. Kemudian ada kelembaban. Kelembaban? Alfi? Kadar uap air dalam udara. Ya, kemudian ada angin yang bergerak. Kemudian awan? Hah? Uap air yang ada di udara yang nanti akan menjadi hujan. Akhirnya hujan. Hujan, kalau hujan sendiri apa? Iya. Betul. Jadi air yang nanti akan jatuh ke permukaan bumi, ya. Baik, ini semua informasi ini akan menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, ya. Kalian mau sekolah kehujanan, ya kan? Kalian puasa kepanasan, gitu kan kita harus tahu informasi ini, ya. Nah, untuk itu kita sudah disediakan yang namanya windy.com tadi, ya. Informasi yang real time, ya. Nah, jadi nanti kalian akan mencoba melihat seperti ini. Ini ilustrasinya kalau kalian di melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertanggung jawab untuk memperbarui informasi terkait dengan prediksi cuaca, iklim, hingga menjadi sumber peringatan dini bencana alam. Sebelum menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat, BMKG memiliki alat khusus untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan penggaraman dengan tugas pengamatan klimatologi dalam sebuah lahan yang disebut taman alam. Setiap harinya, pengamatan dan pencatatan dilakukan di lahan ini, dan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran data selama 3 jam sekali kepada pusat pengolahan data. Nah, ini ada alat untuk pengamatan hujan, ini untuk pengamatan hujan, ada temperatur, itu untuk mengamati suhu, kemudian ada termometer untuk penyinaran matahari, kemudian ada barometer, terus ada itu apa? Itu untuk pengamatan matahari. Nah, kita amati, kemudian per 3 jam kita berkirim ke pusat. Ke pusat nanti diolah ya untuk perkiraan cuaca. Nah, kalau kita sekarang di sini pengamatan itu per 1 jam sekali, cuma dikirim ya per 3 jam. Itu untuk pertukaran data. Tapi pengamatan di sini tiap hari. Di Rumah Operasional Meteorologi dan Pengamatan Cuaca, hasil data berupa tingkat kelembaban, arah angin, hingga kecepatan angin dicatat dalam perhitungan matematis dan kemudian menghasilkan peta-peta cuaca berupa grafis yang kemudian dianalisis kembali oleh prakirawan cuaca. Setiap hari, prakirawan berdiskusi sebelum akhirnya merilis data mengenai daerah yang berpotensi terjadi cuaca buruk hingga merilis sebuah informasi potensi bencana terkait cuaca. Kemudian dari hasil itu, setelah itu kita sepakati dengan berbagai pengembangan parameter yang dilihat, kemudian dihasilkan satu perkiraan cuaca yang kemudian kami publish melalui sosial media, juga website kami, terutama di www.bmkg.id, atau juga bisa melalui aplikasi BMKG, namanya Info Spasi BMKG, yang bisa diunduh melalui App Store atau Play Store, atau juga di sosial media kami di Instagram dan Twitter di @info BMKG, dan juga channel YouTube kami di Info BMKG. Pada tahun terakhir, data hasil rilis diseminasi disebarluaskan melalui berbagai media. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki serta sumber manusia yang dimiliki, BMKG terus memberikan upaya terbaik untuk menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi cuaca di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Priscilia Claudia, Reski Adrian, Gahai TV. ya, jadi nanti kalian akan menjadi seperti itu hari ini. Ya, gitu ya. Jadi jalan ceritanya nanti seperti itu. Nah, itu kan, tapi jalannya adalah kalian akan dibagi menjadi tugas-tugas seperti ini. Seperti di materi sebelumnya, kalian berbagi tugas kan di litosfer ya. Hari ini juga sama, cuman tugasnya beda. Nanti ada yang menjadi kepala stasiun. Ya, kemarin yang ketua spesialis apa kemarin sekarang jadi kepala stasiun, atau ganti orang juga boleh ya. Kemudian ada observer, ada forecaster, yang tadi prakirawan tadi ya namanya ya.
Prakirawan ada 2, ya nanti tergantung dari kasus yang Bapak berikan di LKPD-nya, ya. Kemudian ada data analis sekaligus sekretarisnya nanti mencatat semua laporan yang dari observer, forecaster maupun 1 dan 2, ya. Kemudian nanti jalannya setelah sampai data analis nanti ke public relation atau humas, gitu. Nah, humas nanti kerjasama dengan visual grafik yang akan menyampaikan hasil analisis keseluruhan. Oke, bisa ya? Nah, sudah terbiasa ya di materi litosfer, kalian sudah berbagi, alhamdulillah sudah sering, artinya hari ini juga sudah bisa, ya. Baik, nah kita namakan aktivitas kali ini adalah namanya Pusat Kendali Cuaca SMA Plus Negeri 7 Palembang. Keren enggak itu? Nah, tepuk tangan dulu. Baik. Materi kali ini tentang unsur cuaca dan iklim. Namun ada yang berbeda. Kami tidak hanya duduk dan mendengarkan, tetapi diajak menjadi bagian dari sebuah pusat komando cuaca. Di awal, kami bersama guru menyusun kesepakatan kelas agar pembelajaran berjalan tertib dan fokus. Setelah itu, kami dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap anggota mendapatkan peran layaknya petugas profesional, mulai dari observer, prakirawan, hingga humas. Kami merasa seperti benar-benar bekerja di bidang meteorologi. Jadi dikabarkan Monday tanggal 23 akan terjadi. Kalian yang apa? Yang Bangka. Oke. Jadi kalau sini kan sudah ada bar yang yang sebelumnya kan ada nggak? Selanjutnya, kami mulai eksplorasi LKPD dan menggunakan aplikasi windy.com. Sebagai siswa, kami belajar membaca data cuaca secara langsung, melihat suhu, angin, awan, hingga curah hujan di berbagai wilayah. Tidak hanya sekedar melihat, kami juga menganalisis dan mengaitkannya dengan kondisi nyata, seperti keselamatan penerbangan, aktivitas nelayan, hingga pertanian sesuai kasus tiap kelompok. Diskusi dalam kelompok membuat kami semakin memahami materi, karena setiap peran saling melengkapi. Kami menyusun hasil analisis, menarik kesimpulan, dan menyiapkan rekomendasi berdasarkan data yang kami temukan. Iya. Kan kami ini Pak, Raihan nggak masuk dia. Itu. Yang satu organilir, karena kalian tuh memperkirakan kalau ada kebakaran kan. Ya, kalau kebakaran kan biasanya ke arahnya ke Palembang kan, kayak gitu. Tapi anginnya tuh ke sini Pak, berarti nggak kena dong? Nah, makanya nanti semakin naik, semakin turun, itu aja. Terbukti enggak di situ? Data analis ya? Data analis saja. Di akhir pembelajaran, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya seperti memberikan laporan resmi. Dari sini, kami menyadari bahwa memahami cuaca bukan hanya teori, tetapi keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Saya Risa Zakia selaku Humas dan Digital Designer dari kelompok 1. Di sini saya akan menampilkan kesimpulan dari kami mengenai Departemen Meteorologi Penerbangan dari Bandara Sultan Mahmud Bandaruddin II ke Soekarno-Hatta. Jadi di sini kesimpulannya kami bisa memberikan bahwa tidak ada indikator cuaca ekstrim seperti tekanannya itu kayak tekanan rendah, angin kencang, dan juga visibilitas yang buruk, kurang dari 5 km jarak pandangnya, atau indikasi kuat awan. Nah, jadi di sini kami bisa memastikan bahwa penerbangan ini aman untuk dilaksanakan sesuai jadwal dan juga bisa dengan cara memperhatikan prosedur keselamatan yang ada. Jadi di sini bisa dilihat dari sini itu ada kemungkinan awan
ada kemungkinan awan cumulonimbus itu bisa datang, tapi sangat kecil dan penerbangan ini bisa dilakukan dengan lancar jikalau sesuai dengan prosedurnya. Di sini kami juga sudah mencari koordinat, suhu tekanan, serta awan-awannya dan visibilitas dan kekencangan anginnya juga. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk divisi penerbangan. Oke, berikutnya untuk navigasi maritim, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mohon perhatiannya, saya dari kelompok 2 sebagai humas atau juru bicara, saya Masyabul Fadila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan kami mengenai Departemen Meteorologi Maritim. Nah, yang pertama itu kami kan nyari tinggi gelombang dari Maritim Bangka tadi. Hari pertama tadi kami dapat dari 0,4 meter, yaitu tanggal 23, yaitu hari ini. Kemudian tanggal 24 0,2. Kemudian tanggal 25-nya 0,2 juga, dan berikutnya tanggal 26 juga 0,2. Jadi rata-rata dari 4 hari ke depan itu tinggi gelombangnya ada 0,2. Nah, itu kita klasifikasikan sebagai situasi yang tenang teman-teman, karena masih di bawah dari 0,5 meter. Kemudian kita masuk ke kecepatan angin. Hari ini kita dapat 22 km. Besok kita dapat langsung rata-ratanya aja biar cepat. Oh, rata-rata dari keempat hari itu kecepatan anginnya ada 16 km per jam, yang dapat diklasifikasikan angin sedang karena di antara 11 sampai 30 km. Nah, kondisi ini tuh umumnya aman, tapi nelayan perlu hati-hati teman-teman. Nah, kemudian dari awan hujannya tadi itu kita dapat rata-ratanya 6. Dari hasil analisis yang kita dapat tadi, perkirakan kondisi cuaca dari tanggal 23 sampai 26 ke depan itu aman teman-teman. Tapi karena kondisi kecepatan anginnya itu antara 11 sampai 30 km, maka nelayan masih perlu hati-hati. Jadi sebenarnya lingkungan situasi ini atau cuaca ini masih aman, tetapi perlu lebih kewaspadaan dalam di laut tersebut. Oke, tepuk tangan dulu untuk. Terima kasih untuk kelompok maritim ya, yang nelayan ya, karena kecepatan anginnya bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Jadi siap camping ya. Ya, oke, silakan. Yang untuk petani Banyuasin gimana kesimpulannya, silakan. Berdua enggak apa-apa berdua. Nah, nunjukin kan. Cepet ya. Silakan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Azhara dari tim Humas, tim Lahan Pertanian Banyuasin. Nah, jadi analisis cuaca 5 hari ke depan bisa dilihat dari langit yang didominasi oleh awan cumulus dan akumulasi hujan yaitu 43,8 mm. Sehingga rata-ratanya adalah 8,76 mm per hari. Nah, jadi irigasi diperlukan jika 2-3 hari itu hujan tanpa hujan. Nah, tanah mulai mengering dan retak. Selanjutnya adalah strategi pemupukan. Pemupukan harus mengikuti umur tanaman. Fokus petani saat ini adalah memantau cuaca dan memberi pupuk sesuai fase tanamannya. Strategi ini meningkatkan produktivitas pertanian, hemat air, dan mengurangi biaya. Terima kasih. Oke, kesimpulannya bisa sesuai jadwal nggak pemupukannya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Organ ini adalah Palembang mempunyai tingkat NO2 yang rendah dan partikel debu yang rendah juga, sehingga tidak ada kemungkinan untuk terjangkit cuaca dan sakit. Sudah, habis itu kita ke bagian sini. Pertanyaan ini tiba-tiba jadi jika ada kebakaran yang terjadi di organ hilir, tidak cuaca asapnya itu nggak akan nyampe ke Palembang, soalnya kan anginnya itu tenggara, jadi ke arah Kayu Agung. Palembang ini suci, nggak akan kena.
Jadi tetap aman warga Palembang. Baik, semua sudah presentasi, semua sudah menyampaikan rekomendasinya kepada masyarakat. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Sesuai dengan kesepakatan, siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Pak, siapa? Kesimpulan dari konferensi pers dan hasil diskusi kelompok tadi, kita bisa menunjukkan bahwa untuk informasi terhadap angin atau untuk informasi atmosfer, baik itu angin, temperatur, pengalaman udara, dan cuaca dan sebagainya, itu bisa kita lihat menggunakan aplikasi windy.com karena itu memiliki data yang real time. Oke, tepuk tangan untuk Dava. Terima kasih. Kalau Mimin tadi mau bilang apa? Silakan. Oke, dengarkan dulu. Jadi kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini adalah dengan kita melakukan kegiatan tadi, kita sudah berdiskusi, lalu kita sudah membicarakan kita jadi mengetahui bagaimana kondisi cuaca kita tuh sebenarnya tuh nggak cuma cuaca, tapi ada terdiri dari angin, terdiri dari waves tadi, pokoknya iya terdiri dari suhu. Jadi cuaca itu nggak cuma suhu, tapi terdiri dari berbagai macam instrumen lagi di bawahnya, dan itu membuat kita jadi tahu gimana untuk menentukan kegiatan kita pada hari itu. Dan juga contohnya seperti kelompok saya tadi, yaitu untuk membantu nelayan. Jadi dengan menggunakan aplikasi windy.com tadi, kita jadi mengetahui kalau misalnya di hari ini nelayan itu nggak cocok untuk pergi nelayan karena dikarenakan anginnya yang sedang cukup kencang, jadi mungkin agak berbahaya untuk perahunya, dan mungkin untuk beberapa kelompok yang lain menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Jadi intinya dengan menggunakan aplikasi ini tadi kita jadi mengetahui kondisi cuaca dan juga memperkirakan bagaimana akan terjadi apa pada kegiatan yang akan kita lakukan. Iya, artinya kebermanfaatan nelayan ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga ya. Baik, kita refleksikan. Kita kan kok bisa cepat kerjanya ya. Nah, tentu saja dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi gimana tadi? Siapa yang mau komentar tentang apakah membantu kalian atau tidak dari kesepakatannya? Siapa yang mau menyampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjasmara Fathira dari kelompok 5 akan menyampaikan kesepakatan kami tadi yang sudah disepakati sekelas juga. Ada 5 kesepakatan yang sesuai dengan cara kerja kami dari kelompok 5. Dan kesepakatan ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan kami mengerjakan, Pak. Karena contohnya tadi kayak Yuda yang pekerjaannya udah selesai, itu membantu pekerjaannya Mai gitu. Jadi bisa cepat selesai. Alhamdulillah ya kan. Oke, terima kasih. Terima tepuk tangan. Pembelajaran hari ini membuat kami lebih kritis, kolaboratif, dan sadar akan pentingnya menjaga lingkungan demi keseimbangan atmosfer bumi. Dan kita simpulkan bahwasanya atmosfer itu sistem pendukung kehidupan yang sebenarnya rapuh ya, bisa berubah cepat, bisa bagus, tapi kita juga harus menjaganya ya. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.